Bendanya kecil-kecil tapi berguna saat nanti kalian di rumah atau di tempat praktek. Ini berguna sekali untuk mengakali benda-benda yang masuk ke telinga, gitu ya. Setiap telinga ini terdiri dari apa aja? Tidak kok. Buat buka lubang telinganya. Ya, ini. Kan kalau nggak pakai ini kita jewer-jewer telinga kan, sini, awak jewer sini untuk melihat lubangnya. Nah, kalau ini tinggal masukin buka, senterin. Ada bisa kelihatan ya. Kemudian ada alat-alat kecil lainnya kayak pinset, dia bentuknya beda ya. Tidak panjang kayak pinset biasanya kan. Kayak pinset biasanya kan lurus ya nih. Terus kalau ini di samping gitu. Jadi kita bisa dari bawah untuk mengambil. Tapi kalau pakai ini nggak kena, kita punya yang lebih panjang dan kecil lagi. Dan ada mulutnya. Nih, kalau kita gerakin dia buka. Kalau masuknya jangan dibuka dulu, tutup biar masuk, baru kita buka dikit, jepit, tarik. Ya, ini lebih panjang. Ya. Kemudian ada 3 alat kecil. Ini satunya itu kayak sekop ya. Itu biasanya buat menarik si serumen sedikit-sedikit ya, ngerok. Kemudian ini ada kayak apa namanya? Dratnya. Nah, ini biasanya kalau serumennya keras. Nah, kalau keras kalian aja nih pakai yang ini nih. Begitu tusukin, kamu putar. Terus. Ya kan ada dratnya tuh ujungnya nih. Lingkar kayak spiral. Nanti kalau sudah baru tarik pelan-pelan. Nanti serumen akan ketarik semua yang keras tadi yang saya bilang di irigasi supaya lembek. Nah, tadi biar gampang ditariknya itu malah keras. Yang keras itu tusuk aja diputar. Baru ditarik pelan-pelan. Nanti si serumnya akan tarik itu. Ada yang serumnya kayak panjang segini, ada dia panjang ya. Kemudian juga yang buat nyongkel, ini ujungnya kecil, runcing. Jadi misalkan mau narik apa dari, jadi alat ini kecil tapi berguna sekali ya. Kemudian untuk telinga juga ada anak-anak suka kemasukan manik-manik ya, karena anak kecil kan ada mainan manik-manik kecil. Kalau nggak masuk hidung, masuk di telinga. Nah, itu bisa diakali. Selama masih ada celah untuk bisa masuk sini, yang pipi ini, lewat sampingnya, keluarkan benda asingnya yang biasanya yang bulat yang masuknya. Kalau memang susah lagi bisa menggunakan, ini bisa buat narik atau ngekok. Tapi ujungnya ini terganti dengan kita sambungkan dengan satu alat yang lentur. Biasanya kita pakai potong kateter juga boleh, kateter anak-anak. Ini untuk nyedot si manik-manik tadi. Tarik, kita buang. Ya, untuk telinga juga bisa. Jika kita mau narik benda apa yang di dalam telinga juga bisa. Pakai. Ini juga dipakai untuk irigasi, isi air. Kemudian diirigasi, yang tadi telinga bisa, untuk mata juga bisa. Untuk yang telinga, ada yang tanyakan? Pasiennya itu mengalami otitis media atau congekan atau zaman dulu kalau zaman itu sebenarnya perera, ya. Jadi si anak yang baunya nggak ketulungan ya, tapi dari kelas 1 kita dudukin sebelahnya dia terus. Dan ini biasanya kronis gitu. Kronis itu artinya nggak sembuh sekarang, bisa bertahun-tahun ya. Karena mungkin kan zaman dulu antibiotik masih susah, kemudian tidak minum obat dan sebagainya, sehingga ya nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kalau telinga tengah infeksi itu adalah area yang sangat mudah untuk tumbuhnya bakteri. Kenapa? Karena telinga kita itu jarang diekspos kayak tangan ya. Kalau kayak tangan, mulut kan sering kumur-kumur ya. Kalau telinga mana pernah kita bilas telinga, jarang kan, mandi aja gitu. Jarang kita bilas telinga gitu kan. Jadi telinga itu kalau sampai dia mengalami luka, biasanya infeksinya itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia jarang kita bersihkan. Beda kalau di tangan atau di kaki ya.
siram banyu, cara pakai tisu. Tisunya diapain? Tisunya dibuat lancip ujungnya. Ini yang ujung saja kita gunakan nanti. Terus diapain lagi? Ya itu dimasukkan ke dalam telinga. Pas yang ada pesnya dalam, biarkan sesaat. Dia akan menarik si nanahnya atau pesnya. Kan sedot sama si tisu. Kemudian ganti lagi, masukin lagi, ganti lagi sampai bersih. Baru kita cek telinganya, apakah gedang telinganya rusak atau enggak. Kalau gedang telinganya rusak, kita nggak boleh irigasi. Kalau diirigasi justru nanti malah masuk ke dalam telinga dalam. Kalau tadi gedang telinga rusak tuh nggak boleh diirigasi, nggak boleh berenang. Kalau berenang harus tetap pakai sumbat telinganya. Nah, tindakan ini kalau di poli THT ada dokternya, biasanya tuh dikasihnya H2O2 sih, tapi mereka punya suction yang bisa untuk nyedot nyedot sih itu. Jadi begitu masukin H2O2 keluar busanya langsung sedot sama si suction, sut, jadi punya suction mulut telinga, sehingga airnya akan disedot. Ini kalau dokter berani, tapi kalau ini dikasih sama kita, ya kita miringin nanti justru malah dia masuk ke dalam si pesnya. Jadi hati-hati ya, lihat apakah mengalami gedang telinga yang rusak atau tidak. Nah, tandanya gedang telinga rusak tadi dipanggil telinganya sebelah nggak respon, tapi hanya sebelah kiri. Bagaimana mendiagnosa orang itu mengalami gangguan pendengaran? Mungkin kalian sudah terbiasa ya, kalau dipanggil orangnya sudah apa? Nah gitu kan. Nah itu seperti itu. Atau memang yang sebelah nggak respon sama sekali gitu, ya. Untuk yang telinga ada yang tanyakan? Nah, kalau mata juga sesuatu yang vital ya. Sesuatu yang vital, mungkin sebagian pernah mengalami ya, naik motor maghrib keluyuran, dibilangin nggak percaya, ngeyel, akhirnya sambil mata kan. Nah, terus kalau sudah kadung dikucek, si kakinya justru malah nyantol, ya kan, karena kakinya tajam-tajam tuh, ada bulu-bulunya yang pengait-pengaitnya. Di sini nyantol malah susah hilangkan gitu. Jadi gunakan air mata untuk menghalau benda asing yang masuk. Jadi kalau jalak primars itu sengaja dibuat oleh Allah supaya saat ada benda asing, nah dia dikeluarkan gitu. Ya, jadi nangis itu bukan hanya untuk bersedih gitu. Nangis saat kemasukan benda asing juga butuh air mata gitu. Supaya air mata itu mampu mencuci. Mungkin kalau udah pasien naik motor kan cuma miring doang, kalau ada air mata hilang lagi, naik motor ngebut lagi gitu kan. Karena kena sabar mata kan, cuma miring aja. Terus kemudian air matanya dikeluarin, si itu kan minggir sendiri nanti. Tapi jangan dikucek, kalau dikucek, apalagi kalau temennya lagi sakit mata satu kelas, terus penyebabnya virus, ya sudah. Jangan pernah tangan kita menyentuh mata. Karena sekali beres ceruk aja, virusnya langsung masuk. Ya makanya kalau temennya sakit mata, jangan pernah pegang mata kita gitu. Virusnya pasti udah tebangan kemana-mana, nempel di mana-mana. Sekali kita gores, ngucek-ngucek mata, dia masuk. Ya, untuk mata. Kemudian kalau ada yang nempel, itu dipakai apa ya? Tetap aja dibuka pop-upnya, kemudian kita ambil pakai pincet sesuatu yang mengganggu di matanya. Kalau pribadi bisa menangis, suruh nangis aja supaya keluar benda asing. Kemudian kalau bendanya itu cairan, misalkan lagi di dapur kena cipratan cuka, mau bikin pempek, cukanya nyemprot duluan masuk mata. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi irigasi. Kalau pakai ini kelamaan, di rumah ada baskom, pakai baskom aja, kasih air, terus buka matanya di situ, kedip ya kan. Nah, kalau jauh-jauh tuh dirimbang dulu, kayak baskom yang ada airnya, air bersih. Itu cara yang paling gampang daripada kita irigasi pakai ini lama berjam-jam ngerampung-rampung gitu kan. Jadi untuk pengenceran ya tadi, karena dia zat kimia dari cuka, diusahakan diencerkan dengan air.
supaya saat dia kedip-kedip si cukainya akan encer, jadi tidak membuat pedih di mata ya, untuk beberapa pada mata. Kemudian untuk bagaimana merawat mata yang belekan. Nah, misalkan kalau kita belekan bangun tidur itu matanya klet ya, ada itunya yang apa, kayak kerak-kerak itu nggak bikin kita nggak bisa melek gitu kan. Nah, itu kalau kamu punya pasien di rumah sakit juga sama ya. Tiba-tiba kok matanya nggak bisa dibuka deh. Itu pakai apa ya? Pakai NaCl aja. Tapi jangan langsung digores-gores. Kasih NaCl kemudian direndam dulu atau di kompres dulu. Nah, nanti kan dia lama-lama medok kan, nah, tinggal bersih. Dulu pernah punya pengalaman Mas Dinas, ada pasien kecelakaan sudah hari kelima dari UGD itu diperban matanya, perbannya nutupin mata, rambutnya masih dengan darah kering di belakang, akhirnya mahasiswa suruh mandiin kan, dimandiin, dikeramasin, walaupun di tempat tidur ya. Kemudian baru pasiennya bilang, Mas, apa saya bisa sembuh ya, nggak buta selamanya gitu. Loh, kenapa buta Pak? Ini mata saya diperban sebelah. Nanti pas kita buka, lukanya tuh hanya kecil di pelipis, darahnya ngalir nutupin mata, diperbanyak penuh semata. Jadi darah keringnya tuh ada di sini, kering nutupin mata dan kering darahnya, sehingga dia nggak bisa buka mata. Anggapannya dia sudah buta, nggak bisa lihat. Akhirnya kita kompres pakai tadi NaCl, kasih kasa, rokin dulu, kita tinggalin bersihin badannya, bersihin mukanya, baru kita buka, kita bersihin, baru dia melek, baru alhamdulillah ternyata nggak buta. Nah, itu artinya luka kecil kalau bisa perawat membalut lukanya juga jangan multitafsir. Multitafsir itu artinya perawat UGD pada lukanya cuma kecil diperban gede, nanti kalau yang di luar tahunya, oh ini lukanya gede nih, perbannya gede. Ya, suka zong kita kalau di ruangan itu ketawa sendiri, marahin ngerasain tukang perawat UGD gitu. Lukanya cuma kecil paling 1 cm, ini perbannya gede banget gitu. Dan asumsi kita di ruangan kan, ini lukanya kayak mana ya, udah tebak-tebakan. 3 adalah irigasi telinga. Nah, mungkin sudah pernah lihat ya, kalau sekarang tuh kalau ke THT dan ada masalah dengan dikasih untuk bersihin hidungnya, baru dikasih obat tetesnya, ya. Nah, biasanya bentuknya kayak gini. Kemudian ada ini kayak karet lentur, masukin di hidung, tapi pasiennya suruh nunduk, baru disemprot. Nanti akan ngalir ke sebelah untuk bersihin rongga hidungnya. Jangan pasiennya sebenarnya nanti malah masuk ke dalam. Ya, pasiennya suruh nunduk. Ini, nanti kalau di itu bisa lihat ada beberapa anak yang ingusnya kental nggak bisa buang, nah itu diirigasi aja. Nanti dia akan keluar lagi sebelahnya, si sekretnya tapi ingusnya. Kalau hidung paling sama kemasukan manik itu juga bisa masuk hidung anak-anak tuh ya. Kalian gunakan alat mana yang bisa dipakai untuk mencongkel kah si benda asing. Kalau dia kan bentuknya bulat nih, tinggal pegang atasnya, kamu congkel pakai ini supaya dia nggak ke dalam, kita tambahan, baru dikeluarin supaya kita nutup yang atasnya. Tapi kalau telinga ya tadi kita harus cari salahnya, kira-kira kita bisa ngejen nggak ini, semakin sini supaya nanti kalian akan berimprovisasi sendiri. Nah, ketemu problema seperti ini, apa ya, modifikasi insting bagaimana cara mengeluarkan sesuatu dari liang telinga, hidung, nah itu akan otomatis apa ya, jiwa inovasinya keluar, berkreasi sendiri dengan alat yang ada, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?